Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Maina Fristianti dan rekan saya Afrizal Dwi Prayoga. Dalam berita siang ini dari Pulau Dewata Bali, kabar duka kembali datang. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur hampir seluruh wilayah sejak awal pekan lalu menyebabkan banjir besar dan tanah longsor. Bencana ini melibatkan korban jiwa, merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat serta pariwisata Bali. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, curah hujan ekstrem yang terjadi pada 9 sampai 10 September memicu banjir bandang di 6 kabupaten. Air sungai meluap menggenangi rumah warga, pasar tradisional hingga jalan protokol. Kawasan yang terdampak paling parah meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Tabanan. Air dengan cepat masuk ke pemukiman membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga. Hingga hari ini, 17 orang dilaporkan meninggal dunia dengan korban terbanyak berasal dari Denpasar dan Gianyar. Sementara itu, sejumlah warga lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Selain korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan serius. Ratusan rumah warga rusak berat maupun ringan. Jembatan penghubung antar desa terputus dan fasilitas umum seperti sekolah serta pasar tidak dapat difungsikan. Aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, terutama di Pasar Badung dan di Pasar Kumbasari yang terendam air cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Bali menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 10 September. Posko pengungsian didirikan di berbagai titik dengan menampung ribuan warga terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, TNI, Polri, dan relawan bekerja sama menyalurkan bantuan seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, serta layanan kesehatan. Namun, distribusi bantuan sempat terhambat karena akses jalan yang terputus. Kini, setelah air mulai surut di beberapa wilayah, pemerintah memutuskan mencabut status tanggap darurat pada 17 September dan melanjutkan masa transisi pemulihan darurat. Para ahli menilai banjir ini terjadi akibat kombinasi faktor. Yang pertama, curah hujan ekstrim yang melampaui kapasitas sungai. Yang kedua, alih fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi perumahan dan bangunan wisata. Dan yang ketiga, drainase tersumbat sampah yang membuat air tidak bisa mengalir dengan lancar. Banyak pihak menyoroti pentingnya evaluasi tata ruang di Bali, mengingat pulau ini menjadi destinasi wisata dunia yang harus memiliki sistem mitigasi bencana yang lebih baik. Banjir ini tidak hanya berdampak pada warga lokal, namun juga sektor pariwisata. Beberapa hotel dan villa di daerah Gianyar serta Ubud melaporkan kerusakan fasilitas. Wisatawan sempat mengalami kesulitan transportasi akibat akses jalan yang tergenang. Meski begitu, Bandara Internasional Ngurah Rai tetap beroperasi normal, meski beberapa penerbangan mengalami keterlambatan karena cuaca buruk. Pelaku wisata terhadap pemulihan bisa segera dilakukan agar kepercayaan wisatawan tetap terjaga. Kini, aktivitas warga perlahan mulai pulih. Pasar-pasar yang sempat terendam air sudah kembali beroperasi, meskipun banyak pedagang masih mengalami kerugian besar. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menjanjikan bantuan perbaikan rumah dan infrastruktur. Selain itu, langkah mitigasi jangka panjang seperti normalisasi sungai, peningkatan kapasitas drainase, serta pengawasan tata ruang akan diperketat. Demikianlah pemirsa, laporan mengenai banjir besar yang melanda Bali. Bencana ini menjadi pengingat pentingnya menjaga lingkungan, memperhatikan tata ruang, dan memperkuat sistem mitigasi bencana di tengah ancaman perubahan iklim. Kami, segenap kru redaksi, menyampaikan duka cita mendalam untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bali segera bangkit kembali, pulih dari luka, dan tetap menjadi pulau dewata yang indah.
Saya Afrizal Dwi Prayoga dan rekan saya. Mina Fristianti. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim dan sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.